Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Sylvia Putri selaku pengampu modul 4 yaitu OPC atau Operation Process Chart. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat OPC pada software Microsoft Visio. Kita pilih Visio lalu kita klik dua kali. Kita pilih Blank Drawing, lalu kita pilih Create. Nah, ini kan terdapat garis ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin menghilangkan, teman-teman itu bisa menghilangkan di view. Kita unchecklist grid. Tapi di sini saya akan menggunakan grid untuk membantu dalam pembuatan OPC agar OPC tersebut rapi. Setelah itu, kita akan menampilkan simbol-simbol yang akan digunakan pada OPC. Kita pilih More Shape, lalu kita pilih Business. Pada bisnis terdapat beberapa pilihan ya teman-teman. Kita pilih Business Process. Setelah itu kita pilih TKM Diagram Shapes. Nah, untuk simbol-simbolnya udah tertera ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengatur kertas dan marginnya. Kita pilih Design, lalu kita pilih Size. Nah, pada OPC kali ini, pada OPC body dan chassis kita menggunakan kertas A4, sedangkan OPC gabungan kita akan menggunakan kertas A3. Kita pilih A4, lalu bagian orientasinya kita pilih landscape. Nah, setelah itu kita akan menentukan marginnya. Kita pilih page setup yang terletak pada kanan bawah. Kita klik, lalu kita pilih setup. Nah, untuk satuan marginnya masih inch ya teman-teman. Kita bisa mengubahnya menjadi milimeter. Kita pilih page properties, lalu kita pilih measurement unitsnya, kita pilih millimeters, jangan lupa di apply, lalu kita klik OK. Kita kembali ke page setup, kita pilih setup, lalu kita ganti marginnya, yaitu pada left kita 10, kita enter, lalu topnya 40, kita enter, lalu right-nya kita ganti 10, lalu enter. Yang terakhir bottom yaitu kita ganti 10. Kita enter. Kita pastikan marginnya sudah sesuai ya teman-teman. Kita klik OK. Lalu jangan lupa kita klik apply. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan membuat garis. Kita kembali ke home. Terdapat pointer tool. Kita klik bagian segitiga terbalik. Nah, kita bisa menggunakan rectangle atau line. Di sini saya akan menggunakan line, teman-teman. Kita pilih line. Kita buat garisnya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa buat 1 cm. Kita bisa menggunakan garis ini ya teman-teman untuk membantu pembuatan ukuran. Kita 1 cm. Lalu kita buat judulnya teman-teman. Di sini. Kita pilih Times New Roman, lalu kita rapikan, lalu kita membuat tulisan PTI 1 di sebelah kiri atas. Kita ganti Times New Roman. Kita rapikan ya teman-teman.
Setelah itu kita membuat garis 0,5. Setelah itu kita membuat garis 3 cm. Kita membuat isiannya yaitu nama produk, nomor peta, dipetakan oleh tanggal dipetakan. Kita bisa rapikan dulu teman-teman, kita ganti Times New Roman. Setelah itu kita akan membuat titik 2, kita tap 2 kali. Pada yang terakhir kita tap 1 kali aja teman-teman. Nah, nama produk adalah nama mobil kalian. Nomor peta dipetakan oleh adalah PT kalian. Tanggal dipetakan tanggal pembuatan OPC ya teman-teman. Januari 2026. Kita bisa rapikan. Nah, setelah itu kita akan membuat garis pemisah. Kita buat rectangle sebanyak 2. Kita copy paste saja. Kita ganti warnanya menjadi hitam. Kita pilih fill, lalu pencet hitam. Pada samping kiri kita beri tulisan sekarang. Lalu bawahnya kita pilih, kita tulis usulan. Nah, sekarang itu adalah OPC yang siap untuk diproduksi atau dibuat sebelum produksi. Usulan adalah ketika OPC kalian terdapat perbaikan atau revisi. Kita bisa mengaturnya ganti Times New Roman. Nah, setelah itu kita lanjut untuk pembuatan pada bawahnya ya teman-teman. Pada di sini, ini tuh ukurannya 7 sampai 8. Nah, ini dirapikan dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuatnya di sini. Kita akan membuat part under frame. Pada atas ini itu adalah nama part, yaitu bisa kita tulis under frame. Kita rapikan. Kita ganti ukurannya menjadi 8 dan Times New Roman. Setelah itu kita membuat garis lagi ya teman-teman. Sebelum itu kita rapikan saja.
Kita buat garis lagi. Lalu kita tarik simbolnya, yaitu operasi. Kita kecilkan ya teman-teman, sesuai ukurannya. Ukuran. Nah, di sini kita akan menuliskan keterangan dan waktunya. Untuk keterangan itu adalah proses yang terdapat pada LRP. Misalnya teman-teman, karena ini hanya contoh saja, teman-teman bisa menyesuaikan pada LRP kelompok teman masing-masing. Membuat marking. Nah, di sini tuh dituliskan alat atau mesinnya. Kerja bangku. Teman-teman bisa merubahnya menjadi 8 atau Times New Roman. Nah, setelah itu kita akan menuliskan waktu yang dibutuhkan dalam membuat marking. Misal, kita membuat markingnya itu 1 menit 5 detik. Berarti 1 petik 1, 5 petik 2. Ini bacanya 1 menit 5 detik ya teman-teman. Kita ganti Times New Roman. Lalu ukurannya 8. Kita bisa rapikan terlebih dahulu. Nah, di dalam lingkaran ini atau operasi ini kita bisa menuliskan O1 yang menandakan operasi pertama. Kita ganti Times New Roman. Setelah itu, pada operasi kedua atau proses kedua, kita bisa membuat garisnya lagi. Kita bisa copy paste saja ya teman-teman. Karena ini hanya contoh saja, saya akan memisahkan lagi operasi kedua, yaitu memotong marking. Kita bisa menggunakan memotong marking. Kita pilih 8 Times New Roman, jangan lupa. Setelah itu kita bisa mengaturnya untuk merapikan. Misalnya kita memotong marking menggunakan cross cut itu selama 20 detik, jadi 20 petik 2. Jangan lupa diganti ya teman-teman. Itu ganti 8. Nah, setelah itu, apabila teman-teman melakukan aktivitas bersamaan, kita akan menggunakan aktivitas gabungan. Kita akan menggunakan aktivitas gabungan. Nah, di sini bisa dituliskan penghalusan dan pemeriksaan.
Ini adalah operasi ketiga, menghaluskan, dan infeksi pertama, I1. Kita bisa atur 8 dan sudah. Setelah itu, karena ini hanya contoh saja, hanya cukup segini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat part selanjutnya, misalnya gardan. Kita atur 8 dan penyiraman. Kita rapikan dulu ya teman-teman. Buat penempatan partnya, nama part. Itu kita copy paste aja. Lalu kita isikan keterangan di sini dan waktunya. Kita ganti menjadi O4 atau operasi keempat. Lalu di sini ada O5. Ini hanya contoh ya teman-teman buat keterangan dan waktunya bisa dilihat di LRP masing-masing. Kita copy paste pada bagian sini. Kita bisa tuliskan pada bagian ini. Kita copy paste lagi aja. Nah, ini 6 I2. Setelah itu, kita akan menggabungkan antara gardan dengan underframe. Kita buat lagi ya teman-teman. Kita copy paste saja. Kita lanjutkan operasi selanjutnya yaitu 7. Yang dimana ini adalah perakitan 1. Nanti bisa dituliskan dan waktunya ya teman-teman. Kita bisa membuat garis lagi. Ini adalah menandakan penggabungan. Nah, kalian bisa menambahkan panah dengan cara line, lalu pilih arrow, kita pilih panah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan screw pada modul, itu lambangnya M, yaitu material tambahan. Kita buat line kembali. Lalu kita pilih line, arrow, lalu ini ya teman-teman. Setelah itu kita ketikkan screw. Pada screw ini dikasih jumlah dan ukuran screw yang digunakan. Misalnya, kita menggunakan screw 2,5 mm sebanyak 2. Setelah itu, kita bisa menambahkan lambangnya teman-teman. Kita pilih more shape, lalu kita pilih engineering, kita pilih mechanical engineering, kita pilih geometric dimensioning and tolerance. Kita cari yang diameter. Kita tarik teman-teman. Kita taruh pada sini. Nah, ini termasuk dari geometric dimensioning. Setelah itu, kita buat lagi. Kita pilih TQM diagram. Nah, di sini kita cari
kita sesuaikan ukurannya, teman-teman. Kita tulis I3 karena lanjutan dari sebelumnya. Kita ganti dengan Times New Roman. Nah, selanjutnya kita akan membuat kembali. Kita pilih storage. Kita pilih Times New Roman. Nah, setelah selesai, karena ini hanya contoh saja cara pembuatan OPC, kita lanjutkan. Di sebelah kiri terdapat tabel ringkasan. Kita pilih rectangle untuk membuatnya. Untuk margin pastinya sesuai dengan asisten yang telah ditentukan ya teman-teman, yang telah ditentukan oleh asisten. Ini hanya contoh saja. Kita copy saja ya teman-teman. Kita bisa isikan pada tabel tersebut. Kita ketik ringkasan. Keterangan. Jumlah. Dan waktu. Untuk margin yang ini disesuaikan dengan ketentuan asisten ya teman-teman. Nah, kita bisa
ganti dengan ukurannya. Kita gunakan Times New Roman. Setelah itu, gunakan pada keterangan kita masukkan operasi, kita kecilkan terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Lalu kita ada infeksi, kita kecilkan juga. Lalu ada operasi gabungan. Lalu ada storage. Kita beri nama ya teman-teman. Operasi pemeriksaan aktivitas gabungan. Kita bisa kecilkan yaitu 8. Kita ganti Times New Roman. Setelah itu kita beri nama penyimpanan. Pada bagian bawah kita jangan lupa untuk memberikan total. Kita bisa copy paste saja. Kita bisa atur ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa buat line. Kita rapikan. Nah, untuk contoh OPC-nya sudah jadi ya teman-teman. Ini hanya contoh saja dalam pembuatan OPC. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.